Shalom. Berjumpa kembali dengan kami, Komsas Gregory Agung, saya Gaby, Saya Yosua. dalam acara Gregorius Podcast. By the way, Yos, di sini udah ada lilin, udah ada air. Kali ini kita bakal bahas apa sih? Nah, ini kan ada lilin, ada air. Kita tuh bakal bahas malam Paskah, Gep. Oh, malam Paskah. Tapi kita bakal bahas berdua aja nih. Enggak dong, kan kita ada narasumbernya. Siapa tuh? Narasumbernya ini kita punya ikonik sendiri. Ikoniknya apa? Itu yang suka nyapa umat loh. Oh, yang sering nyapa umat di misa. Iya. Udah ketebak banget itu sih. Kita langsung panggil aja kalian narasumber kita. Romo Wahyu. Halo. Romo. Romo, ikonik Romo kan menyapa umat. Nah, sekarang nggak cuma di misa aja dong. Sapa juga dong teman-teman podcast kita. Oke, jadi sudah tahu jawabannya ya. Kalau saya nanti bertanya ya, maka apa kabar? Sukacita. Yes. Romo, kita udah suka cita banget nih. Sekarang kita langsung masuk ke pertanyaannya. Romo, aku sama Yosua bingung nih. Malam Paskah kan biasa disebut dengan Sabtu Vigili. Kalau Sabtu kita udah tahu nih menunjukkan keterangan hari. Nah, kalau arti dari Vigili itu apa sih, Mo? Ya, vigili artinya dari bahasa Latin, kalau di Indonesia ya, berjaga-jaga malam untuk bersiap-siap berjaga-jaga. Itu arti harafiahnya ya, malam untuk berjaga-jaga. Malam untuk berjaga-jaga. Kita lebih bingung lagi ya, berjaga-jaga dalam rangka apa dan bentuk apa nih, Mo? Iya, Sabtu malam ini rangkaian dari Trihari Suci, dari Kamis, Jumat, lalu malam Paskah, tentu berjaga-jaga akan kebangkitan Tuhan. Kalau kita mundur sebentar, ketika Minggu Palma, Yesus disambut dengan meriah. Kamis, Putih, Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir, lalu ditangkap. Jumat kemarin disalibkan, wafat. Jadi kalau di Yahudi dulu hitungan harinya ya tidak per tanggal ya, tapi per waktu. Kalau siang sampai jam 3 sudah satu waktu sendiri, 3 sampai 6 sudah satu waktu sendiri, 6 sore sampai pagi sudah satu waktu sendiri. Maka Sabtu Vigili ini sudah dihitung 3 hari Yesus meninggal akan bangkit. Maka kita berjaga-jaga untuk kebangkitan Tuhan. Itu konteksnya. Oh gitu, Mo. Aku mau nanya dong. Mengapa berjaga-jaga dalam kegelapan dan kesunyian dan hanya diterangi oleh lilin saja, Mo? Ya, sebagaimana dalam tata perayaan Ekaristinya, liturginya, biasanya lampu gereja semua dipadamkan. Lalu ada upacara cahaya. Kalau tempat kita, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari ngikutin live streaming, kita ada ya di halaman, di sana ada upacara cahaya, membuat api yang baru kemudian diberkati, lalu lilin dinyalakan. Dalam perarakan kemudian umat semua yang membawa lilin-lilin kecil juga dinyalakan. Juga ingin melambangkan tadi, Yesus yang kita temani berjaga-jaga ini juga akan membawa terang cahaya. Awalnya gelap, kemudian perlahan-lahan menuju kepada terang cahaya itu. Begitu. Bawa terang, Gep. Oh iya, Romo, berbicara tentang lilin yang biasa di altar itu, yang besar itu, ada simbol alfa dan omeganya. Kira-kira apa, Romo, arti dari simbol alfa dan omega? Ya, lilin Paskah memang khusus dibuat cukup besar, karena itu dinyalakan nanti selama masa Paskah. Artinya sampai Pentakosta ada berapa minggu berarti? 7 mingguan ke depan nanti dinyalakan. Maka ya bentuknya khusus juga besar. Tidak hanya demikian, lalu ada simbol-simbol di situ. Umumnya ada salib sebagai lambang penderitaan Tuhan Yesus. Lalu di atas salib ada alfa, omega tadi ya. Alfa itu dari bahasa Latinnya ada abjad, alfa, beta, theta, dan seterusnya. Omega terakhir. Alfa yang pertama, omega yang terakhir. Berarti ingin menunjukkan bahwa ya Tuhan Allah kita ini awal dan akhir ada terus. Itu salah satu makna simbol itu. Berarti artinya awal dan akhir. Oh ya, Romo saat misa Vigili pasti menancapkan dupa di lilin tersebut.
Kan ada 5 Romo. Kira-kira artinya apa Romo? Ya kembali lagi ada simbol-simbol gambar tadi, ada gambar salib, di situ ada gambar anak domba juga di atas dengan bawa Ungkap. panji-panji tongkat itu, lalu di salib itu ada tahun juga. Tahunnya tentu tahun peringatannya tahun berapa? 2023. Nah, di titik-titik itu ada 5 tadi, dupa tadi yang ditancapkan untuk melambangkan luka-luka Tuhan Yesus. Yang kanan kirinya dibaku, kakinya dibaku, juga ada luka di lambungnya. Itu ingin menggambarkan itu dupa yang ditancapkan itu. Dan itu ada doanya juga, demi penderitaan dan luka-luka Tuhan Yesus ditancapkan. Ada dalam ritus Berapa tuh Romo? tadi, kalau dalam dupa tadi, demi luka-lukanya, 1 ditancapkan. Yang kudus dan mulia, 2 ditancapkan. Semoga kita dilindungi, yang 3, dan dipelihara, yang 4, oleh Kristus Tuhan. Amin. Jadi ada 5 dupa yang ditancapkan itu. Romo, aku mau nanya lagi dong. Ya, Apakah menjelang Sabtu Suci kita masih berpuasa dan apakah itu harus dijalankan Romo? nah kita ketika awal Prapaskah lalu menerima surat dari Keuskupannya, surat gembala, dan 1 lagi surat peraturan pantang dan puasa. Peraturannya tentu sudah disampaikan, puasa itu pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Nah itu puasanya ya itu sudah. Yang lainnya bagaimana? Jumat berikutnya adalah pantang. Nuansa selama 40 hari itu adalah puasa pantang itu sendiri. Maka kalau sudah masuk ke Sabtu Suci, ya harapannya suasana sudah berbeda. Malamnya merayakan Fijiri tadi, merayakan bersama-sama berjaga kebangkitan Tuhan. Tetapi ada tradisi baik juga bahwa ya sebelum malam nanti merayakan Ekaristi, ya ini kita siapkan diri juga. Artinya tidak ya makan minum dulu sampai perayaan. Artinya tetap dimungkinkan juga kalau mau tetap berpuasa menyiapkan diri merayakan malam Paskah itu. Tetapi secara aturan tadi itu, puasa ya hanya di Rabu Abu dan Jumat Agung. Nah Jumat Agung selesainya kapan ya? Ketika sudah Sabtu kan sudah selesai. Tetapi untuk olah rohani juga ada pribadi-pribadi yang saya mau menyiapkan diri juga puasa lagi 1 hari ini untuk nanti malam menerima tubuh Kristus secara khusus. Dimungkinkan juga. Jadi bro. Oh berarti opsional ya Romo. Sesuai dengan pribadi masing-masing. Ayah Romo berbicara tentang Trihari Suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Vigili. Katanya Sabtu Vigili itu yang paling aneh Romo. Karena saat Kamis Putih, kita merayakan Ekaristi dan menyambut Komuni Suci. Saat Jumat Agung, meskipun tidak ada perayaan Ekaristi, kita tetap menyambut Komuni Suci. Nah, di Sabtu Vigili ini paginya kita tidak ada perayaan Ekaristi, dan saat kita merayakan perayaan Ekaristi di Sabtu malam, itu kita tidak menyambut Komuni Suci. Itu mengapa ya Romo? Masa malam Paskah nggak terima komuni? Tentu ada perayaan Ekaristi ya dalam perayaan Sabtu Suci itu. Kalau Kamis tadi, Kamis Putih, paginya ada misa Krisma, sudah di episode sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu Jumat Agung memang tidak ada perayaan Ekaristi. Jadi para imam pada hari itu tidak merayakan Ekaristi. Tetapi hosti yang sudah dikonseklir pada hari Kamis dibagikan, diterimakan dalam Jumat Agung itu. Memang Sabtu pagi sudah tidak ada misa dulu, Sabtu paginya, karena memang masih dalam persiapan sorenya nanti. Maka paginya tidak ada misa, bukan malamnya tidak terima komuni ya. Malamnya perayaan Ekaristi ya tentu sudah kemudian menerima komuni. Jadi tetap menerima komuni di malam hari. Bahkan Sabtu Suci dan Minggu Paskah itu adalah puncak dari seluruh liturgi dalam gereja. Itu. Jadi masih menerima komuni Felis. Nah Romo, aku mau nanya lagi dong. Bedanya baptis di minggu biasa sama Vigili itu apa sih Mo? Kan sama-sama baptis. Ya. Secara umum liturginya tentu sama ya dengan di baptis itu
dalam baptis ada namanya forma dan materi. Forma itu apa? Kata-kata, rumusan kata-kata yang diungkapkan. Materi itu ya barang benda yang digunakan. Syarat untuk sebuah pembaptisan sah adalah ya ada orang yang mau dibaptis dong, yang sudah dipersiapkan atau memang baptis bayi. Materinya tadi ada bayi, ada orang yang mau dibaptis dan air yang mengalir. Lalu formanya apa? Kata-katanya apa? Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sambil air mengalir, dituangkan di kepala atau dahi, mengatakan itu sah, itu baptisnya. Maka tentu dalam perayaan Malam Paskah juga ada namanya mengulang janji baptis. Maka tentu yang istimewa pada Malam Paskah itu kita bersama seluruh umat. Ya tidak khusus saja dalam perayaan itu. Kalau di gereja kita tiap 2 bulan ada sakramen baptis bayi. Lalu setahun sekali ada baptis dewasa. Tahun ini ada 58 calon. Maka kalau ditempatkan nih perayaan satu vigili akan makan waktu yang cukup panjang. Maka seminggu sebelum akan dibaptis. Lalu nanti pas malam vigili ikut perayaan Ekaristi, duduk di paling depan untuk diperkenalkan kepada umat. Maka perbedaannya tentu dalam kerangka perayaan itu. Kalau di luar satu vigili ya khusus ada perayaan khusus. Kalau di satu vigili kita berdoa bersama seluruh umat kembali mengulang janji baptis bersama itu. Intinya baptisnya tetap sah baik dalam minggu biasa maupun malam vigili itu. Berarti sama aja ya, Romo. Iya. Tadi Romo menyebutkan bahwa kita nanti di Sabtu Vigili mengulang janji baptis kita. Itu apakah itu alasan adanya pemercikan air suci, Mo? Ya, bentuk untuk mengulang baptis itu adalah di satu sisi pertanyaan-pertanyaan seperti dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaannya, apakah menyangkal setan, apakah mengakui Tuhan, apakah dan seterusnya. Lalu bentuknya tadi, forma materi tadi ya harus 2 bentuk. Satu sisi kata-kata, satu sisi orang dan air yang mengalir tadi. Maka tidak mungkin kan airnya mengalir satu-satu, maka dibentuk dengan percikan itu. Maka selalu setelah mengulang janji itu baru dipercikan ke seluruh umat yang hadir. Sebenarnya tidak hanya dalam Sabtu Vigili saja mengulangan janji baptis itu atau percikan itu. Percikan juga bisa menggantikan ketika Tuhan kasihlah kami aspergesme. Itu juga bisa diganti dengan percikan sebagai yang menyucikan diri kita, mengingat janji baptis juga. Maka airnya sebagai tadi forma materi tadi, setelah mengulang kembali janji baptis lalu diperciki. Itu. Mungkin ada pertanyaan juga, Romo, kalau saya waktu Sabtu Vigili tidak kena air sah atau tidak, Romo, dan sebagainya. Kan ada. Ya tentu mengusahakan diri dong ketika dalam perayaan itu kan mungkin sampai ke halaman-halaman ya. Kalau belum ya saya belum bisa kasih kode. Artinya ya kena atau tidak kena tentu sekali lagi maknanya bahwa pada malam itu mengungkapkan kembali iman kita, percaya pada Tuhan, menolak setan dan segala godaannya, dan menjadi pribadi yang baik. Itu intinya. Romo, ini ada lagi nih. Kan lewat Sabtu Suci Yesus ingin menunjukkan bahwa kematian itu transitus. Nah, Romo, transitus itu apa sih, Mo? Ya dari arti katanya transit. Kalau bawa teman-teman mau naik busway, transit itu selamanya di situ atau lalu kemana lagi? Berhenti. Berarti hanya sebentar saja kan, transitus ya kurang lebih pemaknaannya sama. Rasul Santo Petrus dalam suratnya, surat Petrus dikatakan ketika Yesus wafat disalib, ia turun ke tempat penantian. Dia mewartakan sabda Tuhan di alam kematian. Jadi seluruh dunia baik pada zaman Yesus ketika mengajar dan ketika ia wafat, Rasul Petrus meyakini bahwa dia mengajar juga di alam kematian tentang kabar gembira. Jadi semua manusia sudah mengalami pewartaan ini, baik yang di dunia zaman Yesus mengajar maupun yang sudah mati sebelum Yesus. Semua sudah menerima pengajaran pewartaan sabda Tuhan itu. Dikatakan transitus karena pada waktu itu lalu kemudian Jumat meninggal, Sabtu malam sudah kita berjaga-jaga bersama, peralihan kebangkitan
Tuhan. Maka dalam misalnya Romanum ini istilahnya adalah malam tirakatan kebangkitan Tuhan. Kalau dalam teks bahasa Indonesia ya, tirakatan itu kan kalau orang Jawa biasanya apa? Duduk bersama, berdoa, kalau ada yang lahir, ada yang mati, ya berjaga-jaga begitu dalam konteks Yesus mau bangkit nih malam ini nih, begitu. Kumpul bersama ya. Iya bersama. Oh iya Mur, tadi aku ada baca artikel tentang tradisi merayakan Sabtu Vigili. Contohnya seperti di Polandia. Itu mereka merayakan Sabtu Vigili dengan membawa keranjang yang akan diberkati ke gereja dengan isi telur, roti, dan permen-permen lainnya. Kalau di Indonesia sendiri kira-kira ada nggak sih Mu tradisi merayakan Sabtu Vigili yang sesuai dengan arah keuskupan? Nah teman-teman sendiri gimana nih, sampai usia sekian ini kalau Sabtu Vigili apa yang dilakukan selain ke gereja? Ya artinya dalam tradisi kita di Indonesia, perayaannya sendiri itu dalam perayaan Ekaristi itu sendiri di gereja itu dengan tadi. Mulai dengan ibadat cahaya, lalu perarakan lilin, ibadat sabda, perayaan Ekaristi. Disitulah tradisinya yang terus kita lanjutkan, tidak ada yang lebih dari itu. Tentu dalam keluarga-keluarga bisa mewujudkan bahwa setelah perayaan Ekaristi, lalu kumpul bersama, makan bersama, karena ini hari raya, perayaan kita, kebangkitan Tuhan. Maknanya itu bahwa tadi di negara yang lain mengadakan itu tentu sebagai ungkapan syukur, karena Ekaristi artinya adalah puji syukur. Maka karena Tuhan telah menyelamatkan, ungkapan syukurnya apa? Nah bentuknya itu tadi. Kita di Indonesia, khusus di Kusuma Agung Jakarta, tentu harapannya keluarga-keluarga juga mewujudkan ungkapan syukur itu secara pribadi juga dalam keluarga. Jadi tidak ada yang khas selain perayaan tadi dari ritual liturgi yang sudah saya sampaikan tadi. Berarti kita merayakan sendiri ya Romo kebangkitan Tuhan. Ya dalam arti ritualnya tadi tidak ada itu ya, tetapi dalam arti semangatnya selalu ada. Ada arah dasar Keuskupan Agung Jakarta bahwa tahun ini adalah tahun kesejahteraan bersama. Maka bentuknya apa setelah ini? Jadi selama masa Prapaskah ada namanya APP, Aksi Puasa Pembangunan. Mungkin di rumah ada kotak itu kan ya? Ya kotak APP. Nah itu sebagai aksi khusus di Keuskupan Agung Jakarta atau di Indonesia pada umumnya. Dari dana yang terkumpul itu nanti disetor ke keuskupan. Dari keuskupan kalau ada proposal yang masuk untuk bantuan ini, untuk bantuan itu, dikembalikan ke paroki-paroki yang membutuhkan. Di paroki sendiri juga menggunakan dana itu untuk bantuan sosial saudara-saudari kita yang membutuhkan. Mulai dari penghidupan artinya sembako, tempat tinggal, pendidikan artinya untuk yang sekolah, kuliah, ataupun yang sakit. Jadi bentuknya itu. Kalau di negara lain itu tadi bentuknya ya bentuk konkret seperti itu, tapi di negara kita atau di Kusuma Agung Jakarta paling tidak ada APP itu. Bentuknya juga untuk ungkapan syukur membantu saudara-saudari kita yang berkebutuhan. Berarti contohnya itu APV ya. Romo, APV itu kita harus ngasih secukupnya atau ada minimalnya atau ada maksimalnya? Ya semangatnya sebenarnya adalah bahwa kita selama masa Prapaskah kan ada Rabu-Rabu kita puasa, lalu Jumat-Jumat berikutnya pantang. Nah harapannya dari pantang itu, kalau kita biasanya jajan lalu pantang jajan kan ada uang yang tidak keluar. Uang yang itu masukkan ke APP. Pantang daging, nggak beli daging kan berarti uang yang nggak buat beli tapi masukkan situ. Jadi pantang puasanya akan bermakna bukan sebatas mengirit atau membatasi pengeluaran, tidak. Ada tujuan yang lebih besar. Maka kotak APP itu sebagai bentuk solidaritas kita. Ada yang pantang garam, ya garam seberapa sih ya? Mungkin hanya 100 per hari ya masukkan ke situ. 100 per hari sebagai sebuah bentuk solidar untuk saudara-saudari kita yang membutuhkan. Itu. Oh ya, pertanyaan terakhir nih Mo. Wah sudah terakhir nih. Iya, aku Yosua sama teman-teman lainnya di rumah bingung nih. Apa perbedaan misa Sabtu Vigili dengan misa Minggu Paskah Mo? Saya tanya dulu nih, kalau udah misa Sabtu Vigili, ikut misa pagi lagi nggak kira-kira biasanya? Ikut sih. Ikutnya pelik. Ikut, tapi umumnya kan Sabtu Vigili itu kursi semuanya keluar,
halaman semuanya penuh, mungkin bahkan sampai gelar tikar, gelar tempat duduk. Banyak sekali, tapi minggunya bahkan yang jam 6:30, jam 6:30, jam 7, jam 5 sore. Kalau di total belum mencukupi dengan jumlah malam vigili tadi. Maka sebenarnya ada cara pandang yang keliru. Sabtu vigili adalah tadi berjaga-jaga menantikan kebangkitan Tuhan. Sedangkan Paskah adalah perayaan kebangkitan Tuhan. Kalau malam Sabtu vigili kita sudah bersama-sama Tuhan berjaga-jaga dan Tuhan bangkit, akan lebih baik juga Minggu Paskah kita juga bersama merayakan Ekaristi sebagai ungkapan syukur juga. Tetapi kembali lagi ada pemahaman yang keliru tadi, bahwa kalau saya sudah malamnya misa, paginya tidak misa. Bukan begitu, bahwa Sabtu vigili adalah menantikan kebangkitan. Menantikan kan berarti belum menantikan. Tapi Minggu Paskah adalah perayaan kebangkitan Tuhan. Sekali lagi tadi, perayaan yang utama, liturgi yang penuh di Hari Raya Paskah itu. Jadi pemahamannya Bapak Ibu juga saudara-saudari teman-teman yang menyaksikan podcast ini, mari malam Paskah kita datang, Minggu pagi, siang atau sore kita juga merayakan Ekaristi sebagai kepenuhan kita merayakan kebangkitan Tuhan. Demikian yang saya sampaikan. Nah teman-teman, kita di reminder nih sama Romo, kalau kita udah ikut misa di Sabtu vigili, jangan lupa untuk ikut lagi di Minggu Paskah. Jadi harus ikut dua-duanya. Dua-duanya. Oke, Romo, nggak kerasa nih kita udah lama banget. Yosua, gimana dari penjelasan Romo tadi, udah paham ya? Aku paham, tapi aku mau nanya lagi. Apa lagi? Cuma kayaknya durasinya udah Udah betul Romo. Oke, terima kasih ya Romo atas waktu dan jawaban dari pertanyaan yang kita tanyakan tadi. Mungkin untuk selanjutnya kita bahas di podcast kita selanjutnya. Thank you teman-teman. God bless you.